Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore. Baik, Sore, pada Sore kesempatan menjelang pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dimana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan kali ini kita berdiskusi atau mempresentasikan hasil kerja sama kami mengenai mengidentifikasi ragam pembuatan dan penggunaan material alam, yaitu material batu. Sebelum memulai presentasi kita kali ini, ada langkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Izin memperkenalkan diri, saya sendiri adalah Rahmadi Lubis selaku moderator dan teman-teman saya. Di sini ada Elga Pinkan Amanda selaku pemateri, Gading Arsi Suhada selaku pemateri, Kayla Zakira selaku pemateri, Simita Syafa Nadia selaku pemateri, dan Syakira Humera selaku pemateri. Pada presentasi kali ini kita akan membahas material batu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi batu itu sendiri. Batu adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun berserakan. Pembentukan batu ini merupakan hasil proses alam sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Silakan pemateri bisa dimulai dari keuntungan dan kekurangan penggunaan material batu. Pemateri, waktu dan tempatnya dipersilakan. baik, terima kasih Adolai. Dan persilakan saya untuk mempaparkan materi keuntungan dan kekurangan penggunaan material batu. Keuntungannya dalam kegunaan fasad batu selain menimbulkan kesan mewah dan elegan, keunggulannya dari penggunaan batu alam pada bangunan juga bisa menjadi solusi paling ekologis dengan manfaat yang begitu banyak. Yang pertama yaitu membuat fasad menjadi lebih tahan lama dan awet. Pembangunan fasad dari batu alam apabila dilakukan dengan baik dapat bertahan selama bertahun-tahun. Karena sifat batu alam yang tidak mudah terubah bentuknya, tentu perawatannya pun sangat minim. Batu alami umumnya memiliki karakteristik yang tahan lama bahkan terhadap api. Tentu batu alam memiliki banyak jenis dengan daya tahan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Kekokohan dari batu alam juga memberikan perlindungan yang optimal untuk suatu bangunan. Karena batu alam biasanya mengandung bahan alami seperti silikat dan kalsium yang ideal untuk perlindungan efektif terhadap kondisi cuaca ekstrim. Yang ketiga, menambah nilai properti dan estetika. Karakteristik batu alam yang unik dengan berbagai jenis warna dan motif mampu meningkatkan nilai keindahan dari suatu bangunan karena dapat memberikan kesan yang natural dan alami. Selain meningkatkan nilai estetika, keunikan yang diciptakan batu alam juga mampu meningkatkan nilai properti tersebut. Yang keempat, insulasi alami. Batu alam juga dapat menjadi insulasi termal alami yang paling ideal. Batu alam dapat mencegah dan menghambat perpindahan panas dari sinar matahari atau cuaca ekstrem yang dimana dapat membuat ruangan menjadi lebih sejuk. Selanjutnya yaitu kekurangan. Dari banyaknya kelebihan dari penggunaan material batu alam pada suatu bangunan, tentu untuk memilih material ini juga perlu pertimbangan karena memiliki beberapa kekurangan juga. Yang pertama, mudah menyerap air. Jenis batu alam sangat beragam sehingga kelemahan dari tiap jenisnya pun berbeda-beda. Untuk batu alam, jenis batu candi memiliki satu kelemahan, yaitu tidak cocok digunakan sebagai pelapis di area yang sering terkena air seperti kamar mandi dan luar ruangan. Hal itu karena mudahnya material menyerap air. Jika terlalu sering kontak langsung dengan air, maka lumut akan tumbuh dengan mudah. Yang kedua, masanya yang cenderung berat. Meskipun batu alam jenis batu alam biasanya berbentuk lempengan sehingga mudah dalam proses pemasangannya, tetapi ada pula jenis batu alam lain yang memiliki berat di atas rata-rata, sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk pemasangannya. Yang terakhir, harga lebih mahal. Jika dibandingkan material material lain seperti kayu, bambu, batu bata, atau semen, namun ini semua setara dengan kualitas dan keindahan yang ditawarkan oleh material batu alam. Sekian dari materi saya. Baik, terima kasih kepada Syakira. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang ragam material. Waktu dan tempatnya dipersilahkan.
Sorry, Cimita kayaknya belum join ya, karena ada kendala atau apa gitu. Dari yang kelompok satu lagi ada yang mau menambahkan? Halo, kayaknya boleh aku nambahin nggak? Boleh, sekian. Saya Dipersilakan. tunggu ragam material dari batu. Oke, aku jelasin dulu dari batuan alami. Batuan alami itu ada 3 jenisnya. Yang pertama batuan sedimen, terus ada juga batuan beku, dan juga ada batuan, mungkin bisa di-share PPT dari kami apa? Apakah sudah dikirim atau belum? Sebentar ya. Ya, boleh-boleh. Aku tunggu ya. Kelihatan nggak di screen? Belum. Belum ya? Kelihatan. Sebentar ya. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Oke, oke. Sorry ini nggak bisa dibesarin kayak gini aja kira-kira bisanya. Oke. Silakan dilanjut. Oke, Boleh dilanjut untuk pematerinya tadi. ya. Jadi yang pertama ada batuan beku. Batuan beku itu terbentuk dari magma atau cairan panas yang ada di bawah tanah. Terus terbagi lagi dia tuh menjadi 3 kan. Yang pertama ada batuan beku intrusif. Kalau beku intrusif itu terbentuk ketika magma itu mendingin perlahan di bawah permukaan bumi karena pendinginannya itu lambat. Jadi mineralnya itu berbentuk kristal yang ukurannya besar. Itu contohnya ada granit. Lalu yang kedua itu ada batuan beku hipabisal. Sorry, ini mungkin aku next dulu ya. Batuan beku ekstrusif. Dia itu terbentuk ketika lavanya itu mendingin dengan cepat. Karena pendinginannya itu cepat, jadinya dia membentuk kristal-kristal yang kecil. Nah, baru yang terakhir itu batuan beku hipabisal. Dia itu kayak di tengah-tengah seperti itu ya. Dia tidak terlalu dalam proses pendinginannya, tapi juga tidak terlalu di atas. Dan prosesnya juga tidak terlalu lama ataupun jadi kayak di tengah-tengah gitu, sedang. Itu kalau untuk batuan beku yang hipabisal ya. Lalu yang selanjutnya itu um, batuan beku metamorfik ya. Oke, kalau batuan beku metamorfik atau metamorfosis ya kayaknya. Metamorf itu dia terbentuk karena adanya endapan dari dasar bumi. Bisa contohnya itu kayak sungai atau laut gitu. Contohnya itu di situ ada marble, ya pokoknya dan sebagainya. Contohnya juga ada pasir ya. Kalau dijelasin dia tuh terbentuk dari endapan. Ada batu pasir ya namanya. Terbentuk karena endapan-endapan pasir. Oke, eh, selanjutnya ada batuan sedimen, mungkin bisa di... Sebentar, sebentar. Udah? Oke. Kalau batuan sedimen, bentar ya. Kalau batuan sedimen, oke, kayaknya tadi aku misinformasi teman-teman. Untuk batu yang endapan itu ternyata adalah batu sedimen. Yang tadi aku jelaskan, terbentuk dari endapan material seperti pasir, lumpur, atau kerikil, itu adalah batuan sedimen. Kalau untuk batuan metamorf, boleh dikembalikan lagi. Nah, untuk metamorf itu terbentuk dari perubahan batuan asal akibat suhu dan tekanan bumi. Bentuknya itu bisa slab tuh kayak lempengan, atau
atau blok-blok kayak gitu, tergantung pada prosesnya, metamorfosisnya. Contohnya ada marble, terbentuk dari batuan kapur yang mengandung kalsium karbonat. Udah, itu aja kayaknya untuk dari ragam jenis batuan. Aku kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih kepada pematerinya mengenai ragam jenis batu. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemateri kedua mengenai proses pembentukan material batu. Pada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih ya waktunya. Di sini aku pengen ngejelasin proses pembentukan material batunya secara alami dulu. Bisa next enggak? Yang pertama itu ada batu granit. Granit itu batuan beku intrusif yang terbentuk ketika magma dari mantel bumi naik ke permukaan, tetapi tidak sepenuhnya menembus. Jadi dia itu eh, kayak stuck di dalam lempengan bumi, terus dia membeku atau mengkristal. Di situ prosesnya terjadi jutaan tahun lamanya. Dan itu tuh kayak gak cuma granit doang yang terbentuk, tapi salah satunya itu granit. Next. Oke. Yang kedua itu ada batu basalt. Batu basalt itu terbentuk melalui proses geologi yang diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi. Magma dari mantel naik ke permukaan dan meletus dari gunung berapi. Saat magma ini mendingin dan mengeras, magma ini membentuk basalt, sejenis batuan beku. Yang ketiga itu ada batu diorit. Batu diorit itu terbentuk dari peleburan lantai samudera mafic pada zona subduksi, di mana kerak samudera terdorong ke bawah kerak benua. Proses ini menyebabkan pemanasan dan pencairan sebagian batuan di atasnya, yang akhirnya membentuk diorit. Diorit biasanya diproduksi pada busur lingkaran vulkanis yang membentuk gunung di Cordilleran, yaitu subduksi sepanjang tepi benua. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Selanjutnya kita langsung ke materi selanjutnya yaitu mengenai, boleh di next slide-nya, mengenai proses perakitan material batu ke dalam bangunan. Kepada pemateri, waktu dan tempatnya dipersilakan. Selanjutnya adalah proses perakitan material batu ke dalam bangunan. Sebelum masuk ke proses perakitan, ada baiknya kita melakukan persiapan dalam pemasangan batu. Persiapan yang tepat sebelum memasang batu sangat penting untuk hasil yang rapi dan tahan lama. Ini melibatkan pengukuran yang akurat, pembuatan fondasi, serta pemilihan bahan yang sesuai. Yang pertama adalah pengukuran dan perencanaan. Pengukuran area yang akan direvisi batu harus sesuai dan tepat untuk menghindari kesalahan dalam desain. Gunakan alat ukur seperti meteran dan waterpass, serta buat sketsa desain termasuk jenis batu dan pola pemasangan. Selanjutnya adalah pembuatan fondasi. Fondasi yang kuat sangat penting, terutama untuk lantai dan jalan setapak. Fondasi ini harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan beban yang akan ditopang. Pastikan dasar tanah padat dan gunakan cor beton yang sesuai. Next. Next slide. Selanjutnya adalah penyiapan bahan. Dalam penyiapan bahan, kita harus memilih jenis batu yang sesuai dengan desain, serta siapkan mortar dengan komposisi yang tepat dan pastikan alat-alat seperti palu dan trowel tersedia. Yang terakhir adalah pemasangan batu alam. Dalam pemasangan batu alam, yang pertama dilakukan persiapan permukaan pemasangan. Lalu dioleskan mortar pada batu dan tempatkan sesuai posisi yang direncanakan. Langkah terakhir adalah pastikan setiap batu terpasang sejajar dan rata, lalu dibiarkan mortar mengering. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan proses perakitan material batu ke dalam bangunan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu contoh bangunan
dengan material yang menggunakan material batu. Kepada pemateri, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bangunan yang menggunakan material batu. Yang pertama ada Baham atau Moraira House yang dirancang oleh Antonio Altarriba Arquitectos yang berlokasi di Spanyol. Materialisasinya ini sangat mendasar, terutama menggunakan batu alam untuk pasangan batu asli dari daerah Teulada, kemudian menggunakan mortar putih halus dan beton untuk lantai dan pelapis interior. Bangunan ini memiliki karakteristik desain modern dan minimalis yang menonjolkan keselarasan dengan lingkungan alam sekitarnya. Next. Yang kedua, ada bangunan Katedral Notre Dame yang dirancang oleh Maurice de Sully, berlokasi di Paris, Prancis. Katedral ini menggunakan batu kapur untuk struktur dan finishing dengan banyak ornamen dan detail arsitektur yang diukir dari batu. Katedral ini sebagian besar dibangun dari batu kapur yang ditimbang dari tambang di sekitar Paris. Batu kapur ini memberikan warna keabuan yang khas pada bangunan. Alasannya didirikan katedral ini sebagai pusat ibadah, simbol kekuasaan dan keagamaan, serta warisan budaya. Next. Dan yang ketiga ada Kastil Edinburgh yang dirancang oleh Raja David I berlokasi di Skotlandia. Kastil ini menggunakan batu vulkanik dan granit baik untuk struktur maupun untuk finishing eksterior. Raja David I dari Skotlandia memulai pembangunan kastil ini pada abad ke-12 dengan alasan didirikannya untuk pertahanan strategis, simbol kekuasaan, pusat pemerintahan, untuk perlindungan religius dan kultural, serta warisan sejarah. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri sudah menyampaikan materinya. Ini adalah daftar pustaka dari laman dan jurnal yang kami kutip sehingga terbentuknya presentasi ini. Untuk kelompok 5, kami persilahkan untuk menyimpulkan hasil presentasi pada saat ini. Waktu dan tempatnya kami persilahkan untuk kelompok 5 menyimpulkan. Maaf, instruksi. Aku ada tambahan materi yang berbeda. Cuman tempat aku lagi azan ini. Mungkin boleh nunggu bentar nggak? Boleh. Kedengaran nggak azannya? Tidak terlalu Enggak terdengar sih. sih. Kalau misalnya mau dijelaskan langsung aja nggak apa-apa. Oh, boleh. Untuk materinya bisa dibuka dulu. Ya. Jadi di bagian proses pembentukan batu ini ada perbedaan materi. Jadi kelompok kamu membuat proses pembentukan batu tuh, dari awalnya dari magma gitu. Tapi kami di sini pembentukan batu menjadi material yang siap jadi. Nah, jadi aku izin menambahkan ya. Jadi yang pertama untuk prosesnya itu yang pertama ada penambangan. Jadi penambangan ini itu maksudnya pengambilan batu dari tambang atau lokasi tambang gitu. Nah, dia itu menggunakan mesin yang namanya eskavator, itu bisa dilihat di foto. Nah, atau juga menggunakan bom. Tapi kalau untuk penggunaan bom sebagai penambangan itu agak banyak resikonya ya. Kalau dia longsor gimana gitu. Pokoknya kalau penggunaan bom itu agak dihindari sih kalau penambangan. Nah, dari penambangan ini itu bisa diperoleh beberapa contoh batu, pecahan batu gitu, macam granit, marmer, terus banyak lagi. Nah, jadi penambangan ini untuk menghasilkan pecahan batu. Atau bisa juga pengambilan batu dari sungai atau batu kali
Nah, batu kali ini biasanya gunanya untuk bahan fondasi bangunan dicampur dengan semen dan air ya. Nah, terus yang kedua itu ada pemilihan batu ya, biasa dari penambangan itu batunya dipilah sesuai dengan jenisnya. Terus yang ketiga ini ada pengolahan. Jadi pengolahan ini maksudnya perubahan dari batu yang berukuran besar terus dipecah jadi ukuran yang lebih kecil gitu. Nah, biasanya menggunakan alat namanya crusher, itu ada fotonya. Nah, jadi crusher ini ada berbagai jenis. Jadi ukuran batu yang dihasilkan itu bisa berbeda biasa. Nah, jadi dari pengolahan ini itu biasanya menghasilkan batu-batu yang ukurannya sesuai standar dan menghilangkan yang nggak sesuai gitu. Terus yang keempat itu ada penggilingan dan proses. Jadi batu yang udah sesuai ukuran gitu. Nah, batu ini tuh diproses lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk penggilingan itu biasanya batunya digiling terus dipadetin dijadiin slab gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang batunya itu masih mempertahankan bentuk batunya, terus dia cuma dipotong aja sesuai kebutuhan. Jadi tekstur batunya itu masih ada. Biasanya untuk interior, untuk hiasan gitu lah. Terus yang kelima itu ada pengecekan kualitas. Ini biasa dia cek di lab, ketahanannya terhadap cuaca, lingkungan gitu. Terus kekokohannya sama estetikanya. Terus yang keenam ini agak panjang tentang pemotongan dan finishing. Jadi batu yang udah lulus uji lab itu dipotong sesuai ukuran atau sesuai keinginan, sesuai kebutuhan. Nah, jadi finishing ini dilakukan untuk mendapatkan permukaan tekstur yang diinginkan biasanya. Boleh di zoom nggak fotonya atau nggak bisa? Yang keenam itu. Tuh, ya. Nah, ini ada beberapa contoh teknik finishing dari batu. Itu yang pertama ada sound cut. Jadi sound cut ini batu yang udah dipotong pakai gergaji mesin. Itu biasanya guratan bekas mesinnya itu masih dibiarkan kalau sound cut itu. Jadi teksturnya itu agak kasar biasanya. Terus kalau yang hownet itu maksudnya penghalusan batu. Itu yang bekas potongannya itu dihaluskan pakai amplas. Jadi hasilnya itu matte, tidak mengkilap gitu. Nah, ini biasanya dipakai untuk interior, baik itu lantai ataupun dinding. Terus ada tambahan lagi, aku lupa masukin ya. Jadi dia itu ada polish. Polish ini maksudnya pengkilapan. Jadi pengkilapan itu di amplas sampai dia mengkilap. Terus karena tampilannya itu kesannya mewah, looks-nya itu, terus juga ya mengkilap, terus dia mewah, jadi lantainya itu biasanya digunakan untuk lantai, dinding, atau dekoratif di bagian interior. Kalau untuk eksterior, dia mungkin agak kurang, soalnya kalau di luar itu kan bisa kena hujan, segala macam, jadi licin biasanya kalau di polish. Terus yang keempat ada flame. Flame ini maksudnya setelah batunya itu dipotong, dia itu dibakar dengan gas api yang besar. Makanya dia ada macam motif bintik bakar hitam-hitam gitu. Itu motifnya, tandanya kalau dia habis dibakar. Jadi permukaannya itu kasar, datar gitu. Nah, biasanya dipakai di eksterior, baik itu di lantai, di teras, ataupun di untuk jalan gitu. Terus yang terakhir itu ada smooth flame. Smooth flame ini ada 3 tahap. Yang pertama dari dia dipotong, terus yang kedua dia itu dibakar, tapi habis itu dia diasah lagi. Jadi kalau smooth flame ini looks-nya dari jauh dia kelihatannya kasar, tapi ketika disentuh menggunakan indera peraba, dia itu permukaannya halus gitu, looks-nya itu. Jadi kalau smooth flame ini biasanya dipakai di interior bisa, eksterior bisa sih, atau dekoratif gitu. Itu aja materi tambahannya. Makasih atas waktunya. Kembali ke moderator mungkin.
Oke, baik. Terima kasih atas tambahan materinya. Boleh langsung juga kepada kelompok 5 untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Oke, secara singkat aja ya, karena time meetingnya yang udah menunjukkan beberapa menit lagi. Jadi mungkin dari beberapa penjelasan yang ada di eh, paparkan, yang diantaranya mengidentifikasi ragam pembuatan dan penggunaan material hingga eh, bagaimana sih banyaknya material yang digunakan dalam batuan itu. Sejelasnya itu material batu adalah material yang merupakan material yang kuat, yang tahan lama dari beberapa material, termasuk dari beberapa material yang ada seperti kayu dan lain-lainnya. Jadi mungkin di situ ada beberapa eh, penjelasan dari keuntungan hingga kekurangan. Salah satunya keuntungan batu itu awet dan tahan terhadap apapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulannya. Langsung saja kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Pertanyaannya Eh, bisa langsung maaf, ditanyakan. ini mengingat waktunya bentar lagi udah mau habis, kita cukupkan dulu sampai sini, lalu nanti aku bakal bikin Zoom baru lagi ya untuk sesi diskusi dan pertanyaan. Baik, Oke, Kak Sakira. Ya, oke. eh, Oke. Silakan dulu ya. live dulu semuanya. Ntar aku share lagi yang baru. Oke. Cak nampung pertanyaan dulu, Kak. Iya, Caca nampung dulu. Oke, mulai ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Maaf tadi ada sedikit interupsinya. Langsung aja kita mulai sesi tanya jawabnya. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Saya mau perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Muzaki. Saya izin bertanya. Tadi kan di PPT kalian ada ditampilkan tuh kalau material batu alam tuh bisa mencegah dan menghambat panas matahari. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana bisa material batu alam dapat mencegah dan menghambat panas matahari? Jadi apakah ada sifat tertentu dari batu alam itu sendiri bisa membuat ruangan tuh terasa lebih sejuk? Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya kita tampung dulu. Silakan, jika ada yang ingin bertanya lagi, bisa ditanyakan. Dipersilakan. Aku. Oke, boleh. Oke, aku Natasha Antonia Putri. Jadi dari PPT kalian kan ada 3 contoh bangunan ya. Nah, itu rata-rata bangunan lama, terus juga berada di Eropa, yang iklimnya tentunya berbeda dengan Indonesia. Nah, menurut kalian itu bagaimana cara mereka itu untuk mempertahankan kekokohan dari batu tersebut biar bangunan itu tetap ada sampai sekarang? Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi akan ditanyakan dari kelompok kami kepada kelompok 5. Dipersilakan yang ingin bertanya. Oke, perkenalkan nama aku Syakira Umaira. Di sini aku izin bertanya. Dalam penjelasan di PPT kalian tadi, cara memasang batu alam, di penjelasan pertama itu, batu harus direndam terlebih dahulu. Kenapa demikian? Mungkin itu aja dari aku. Oke, makasih Syakira. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Boleh langsung dijawab. Pertanyaan pertama tadi dari Adib. Silakan, pemateri bisa menjawab pertanyaannya. Halo, jadi di sini aku bakal ngejawab pertanyaan dari Adib. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana bisa material batu alam itu ngecegah dan menghambat panas matahari? Jadi dia bisa ngebuat suhu ruangan jadi lebih teratur dan dingin. Jadi jawabannya itu adalah karena batu alam itu dia memiliki kepadatan dan massa termal yang tinggi, jadi dia itu mudah nyerap panas tanpa ada kenaikan suhu yang signifikan. Terus juga karena ada konduktivitas termal yang rendah, sinar matahari itu jadi nggak mudah ditransfer lewat batu. Ya.
Terus ada juga beberapa jenis batu, dia itu punya sifat reflektif. Jadi sinar matahari yang masuk ke dalam bumi, terus kena sama batu alam itu bakal dipantulkan lagi ke langit. Jadi dia nggak bakal nyiptain kenaikan suhu yang signifikan di ruangan yang tersebut. Ya, terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, kepada Adib, apakah pertanyaan sudah terjawab? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Natasha. Silakan bisa dijawab untuk pemateri. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Natasha. Nah, pertanyaannya dari contoh ketiga bangunan yang kalian berikan itu, menurut kalian bagaimana cara mereka mempertahankan kekokohan batu tersebut hingga saat ini kan? Pertama, untuk mempertahankan kekokohan bangunan berbahan batu seperti Baja Moraira House di Spanyol, itu em, dari pemilihan material batu yang sesuai. Setiap bangunan ini menggunakan batu lokal yang sesuai dengan kondisi iklim setempat. Misalnya, batu yang digunakan di Kastil Edinburgh adalah batu pasir yang tahan terhadap cuaca lembab dan dingin. Sementara batu yang digunakan di Moraira House itu lebih tahan terhadap panas dan sinar UV. Selanjutnya, dengan perawatan berkala, bangunan-bangunan bersejarah ini selalu mendapat perhatian dalam hal perawatan. Misalnya, pembersihan berkala untuk menghilangkan lumut atau jamur yang dapat merusak permukaan batu, serta perbaikan retak-retak kecil sebelum berkembang menjadi masalah besar. Yang ketiga ada teknik konstruksi yang tahan lama. Dengan teknik konstruksi yang digunakan juga sangat penting. Katedral Notre Dame misalnya dibangun dengan teknik penopang khusus yang mengurangi tekanan pada dinding batu sehingga mencegah keretakan atau pergeseran seiring waktu. Selanjutnya ada penggunaan lapisan pelindung. Pada beberapa bangunan lapisan pelindung seperti sealant atau coating diterapkan pada batu untuk melindunginya dari cuaca ekstrim, polusi, dan efek erosi air. Kemudian ada desain yang adaptif terhadap iklim. Desain bangunan juga memainkan peran penting dalam menjaga kekokohan. Contohnya Kastil Edinburgh memiliki dinding tebal dan atap miring untuk mengalirkan air hujan dengan baik. Sementara Moraira House memanfaatkan ventilasi alami untuk mengurangi dampak panas. Melalui kombinasi faktor-faktor ini, bangunan-bangunan tersebut tetap kokoh dan terjaga meski telah berdiri selama berabad-abad di bawah berbagai kondisi iklim yang ekstrim. Baik, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Kepada yang bertanya, Natasha, apakah pertanyaannya terjawab? Ya, oke, terima kasih banget atas jawabannya. Itu sangat membantu banget. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan dari Syakira, bisa dijawab untuk kelompok 5. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Syakira, yaitu di penjelasan dalam materinya ada alasan kenapa batu harus direndam terlebih dahulu. Kenapa demikian? Alasannya yaitu di mana agar parasnya batunya tetap lembab. Hal ini mengingat bahwa batu alam yang memiliki pori-pori ukuran cukup besar. Alasan direndamnya agar pori-pori batu alam tersebut lebih padat, yang menyebabkan jika itu tidak direndam, dia tidak akan menempel secara sempurna di dindingnya dan menyebabkan batunya akan tidak mudah terpasang. Itulah jawabannya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah yang bertanya Syakira pertanyaannya terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih Zaid atas penjelasannya. Oke. Sekarang kita sudah berada di akhir acara, yaitu setelah sesi diskusi. Maka dari itu, marilah kita tutup presentasi dan diskusi kita kali ini. Jika ada kekurangan atau yang tidak sempurna,
Mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi